Halo Talovers! Nyaris semua dari kita pasti tiap hari lewat di atas jalan aspal. Tapi pernah nggak sih kita kepikiran gimana material pembangunannya ini dibuat? Beberapa orang mungkin udah tahu ya, entah itu emang expert di bidangnya atau punya pengalaman. Tapi mayoritas dari kita juga belum tahu bagaimana proses pembuatan aspal. Sebelum kita lebih jauh lagi nih, sekaligus mematahkan stigma masyarakat awam kalau aspal itu bukanlah benda padat seperti apa yang kita kira selama ini. Padahal ya sebenarnya merupakan cairan kental seperti yang kalian lihat ini. Perlu pula kita ketahui penggunaan aspal sendiri udah mulai digunakan sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Namun penggunaannya di abad modern ketika ditemukan oleh seorang insinyur asal negeri Ratu Elizabeth bernama John Metcalfe yang kala itu dituntut untuk membangun jalanan sepanjang kurang lebih 300 km di Inggris sana. Tapi mungkin gak banyak dari kita yang tahu kalau aspal itu asalnya dari minyak bumi. Karena begitu banyaknya ditemukan sumur minyak di beberapa titik belahan dunia, akhirnya ditemukanlah aspal dari hasil penyulingan minyak bumi. Penyulingan? Iya, minyak mentah itu bisa dipecah menjadi beberapa produk. Penyulingan tersebut hasilnya terbagi-bagi berdasarkan berat dan suhunya. Paling atas ada liquid petroleum gas. Itu loh yang dipakai masak ibu-ibu. Lalu selanjutnya berturut-turut ada aftur, bensin, dan minyak tanah. Aspal sendiri berada di tingkatan paling bawah, alias sebagai residu dari destilasi tersebut. Material yang sering juga disebut sebagai bitumen ini merupakan bahan hidrokarbon yang memang punya fungsi sebagai perekat. Oleh karena itu, dalam pengaspalan sebuah jalan, material ini kemudian dikombinasikan dengan komponen lainnya dalam sebuah mesin mixing. Kurang lebih sesimpel itulah pembuatan aspal jalan. Selain gak begitu ribet dari segi proses, menariknya material ini dapat didaur ulang. Widih, bukan cuma plastik aja loh. Jika aspal jalan raya udah rusak, material tersebut didaur ulang menggunakan reclaimed asphalt pavement. Teknologi tersebut terbukti sangat efisien. Buktinya di negara besar seperti Amerika Serikat, sekitar 80% jalan di sana menggunakan hasil dari daur ulang. Gimana nggak 80%? Mereka diperkirakan memproduksi sekitar 100 juta ton aspal daur ulang per tahunnya. Ide daur ulang aspal itu berawal dari medio tahun 1970-an. Kala itu, negeri Paman Sam kena sanksi pelarangan perniagaan internasional karena terbukti membantu Israel. Salah satu komoditi yang terdampak adalah minyak bumi. Secara otomatis, Amerika Serikat langsung kekurangan minyak buat diolah membuat aspal. Seperti biasa, the power of kepepet. Jalan di mana-mana udah rusak, sedangkan bahan baku nggak ada. Itu pula yang mendorong para kontraktor di sana mencari solusi lain dan terciptalah solusi untuk mendaur ulang aspal. Anyway, seiring dengan berkembangannya zaman, ilmuwan di beberapa negara maju pun terus mengembangkan metode lainnya dalam pengaspalan jalan. Ya harus dong, soalnya kan aspal ini bahan dasarnya dari minyak bumi. Yang cepat atau lambat pasti akan habis. Gak ingin terus-menerus bergantung dengan minyak bumi, sekarang udah ada pemanfaatan sampah sebagai bahan pembentuk aspal. Meski demikian, kalau kalian mikir materialnya tersebut gak bakalan bertahan lama, kamu 100% salah. Faktanya aspal yang terbuat dari sampah itu rupanya lebih kuat dari aspal konvensional tadi loh. Beranjak dari keresahan atas makin membludaknya sampah plastik di dunia, beragam cara dilakukan untuk membuat masalah besar ini enyah dari muka bumi. Mirisnya, pada tahun 2015, cuma 9% yang didaur ulang kembali untuk digunakan sebagai bahan plastik. 12% digunakan sebagai bahan untuk insinerasi pembangkit listrik, sementara sisanya hanya berakhir di tempat pembuangan sampah. Salah satu taktik untuk menambah persentase itu adalah menjadikannya sebagai bahan baku pembuatan aspal. Karena itu pula, kemudian mendorong seorang profesor kimia asal India bernama Raja Gopalan yang berhasil membuat sebuah inovasi untuk menggunakan sampah-sampah plastik itu sebagai bahan dalam campuran aspal jalan.
Ya, bisa dibilang terobosan ini memang cukup brilian sih. Apalagi melihat prosesnya pun sangat sederhana. Mulai dari pemilahan sampah plastik, kemudian dikumpulkan untuk diklaim ke pabrik pengolahan. Lanjut ke tahap berikutnya, plastik tersebut akan dicampurkan dengan batuan agregat lalu dipanaskan. Tapi sebelum ke tahap ini, sampah plastik tadi dicacah terlebih dahulu menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan pelet berukuran 2 mm hingga 4 mm. Nah, pada tahap pemanasan dalam hot mix plant, partikel kecil plastik tadi bakalan meleleh dan menjadi lapisan tipis yang akan menyelimuti bebatuan agregat tadi. Lapisan tersebut kemudian dicampurkan sedikit aspal murni untuk mengikatnya. Sama seperti yang udah dijelasin sebelumnya, aspal panas tersebut gunanya membantu untuk memadatkan bebatuan agregat. Setelah rangkaian tadi dilakukan, jadi deh campuran aspalnya. Tentunya ini udah siap digunain buat proyek pembangunan jalan. Penggunaan sampah plastik ini nggak benar-benar menggantikan sepenuhnya si aspal murni tadi, melainkan cuma mengcover 10-15%. Tapi ya nggak apa-apa lah, soalnya proses ini udah menguntungkan di dua hal, yaitu aspek lingkungan dan aspek ekonomis. Sang pencetus teknik ini pun udah ngekalkulasi, kita dapat menghemat sekitar $670 atau kalau dirupiahkan setara dengan 9 jutaan per 1 kilometernya. Ditambah lagi, penambahan material plastik ke lapisan jalan juga terbukti mampu mengurangi kerusakan dan meminimalkan terjadinya lubang. Negeri Paman Sam pun udah nerapin di beberapa ruas jalan di Los Angeles, California. Lagi-lagi, pembuatan jalan berbahan plastik kembali menunjukkan tajinya. Yang mana sebelum digunakan, jalan di sana kerap terjadi routing atau kerusakan pada jalan yang berupa penurunan memanjang akibat beban kendaraan. Bahkan menurut perusahaan Neo selaku pelaksana pembuatan jalan di sana mengklaim kalau jalanan tersebut sanggup bertahan hingga 30-45 tahun, yang artinya jauh 3 kali lipat lebih lama dibanding aspal konvensional. Sementara di tanah air sendiri, penerapan jalan berbahan sampah plastik udah dicanangkan sejak tahun 2017 dengan menggandeng India atas penggunaan teknologi sampah tersebut. Menurut perhitungannya, Indonesia paling enggak harus nyediain 2,5 ton sampah plastik untuk jalan selebar 7 meter dan panjang 1 kilometer. Perhitungan tersebut belum termasuk jika jalan dengan lalu lintas yang berat akan dibangun. Tentu saja akan memakan bahan yang lebih banyak pula. Tapi kalau dilihat-lihat sih, masih cukup-cukup aja ya. Karena bangsa kita emang masih suka pakai plastik. Entah itu belanja di pasar atau swalayan. Apalagi jenis jalan dari sampah plastik ini terbilang cukup efisien. Dan gak salah deh kalau dibilang menjadi solusi. Sebab aspal di Indonesia kan dikit-dikit rusak. Bener gak?